Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Ihza Mahawati, NPM 180202060. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Baiklah, saya akan membahas materi pertama, yaitu pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Salah satu cara pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan sumber daya alam, adalah melalui pendidikan, yaitu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau disingkat dengan PKLH, baik itu secara formal maupun non-formal. Yang pertama, pendekatan monolitik. Pendekatan ini digunakan pada tingkat perguruan tinggi, sedangkan yang kedua, pendekatan integratif digunakan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal dimulai dari keluarga, kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, media komunikasi seperti media cetak, elektronika, dan media tradisional. Ada 5 poin yang akan saya bahas dalam materi ini. Poin yang pertama, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup dan komponen yang ada di sekitarnya. Komponen lingkungan hidup ini meliputi komponen fisik, komponen kimia, sosial budaya, dan komponen lainnya. Poin 2. Hubungan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, manusia sangat membutuhkan sumber daya alam untuk dapat diolah dan dimanfaatkan. Namun, terkadang kita berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tersebut sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. Pada dasarnya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya air, tanah, flora, dan fauna. Sumber daya alam jenis ini apabila mengalami kelangkaan akibat eksploitasi yang secara berlebihan, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Sumber daya alam jenis ini harus digunakan seefisien mungkin, karena sumber daya alam jenis ini akan terbentuk kembali setelah jutaan tahun kemudian. Poin 3. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Pendidikan adalah suatu kegiatan pembinaan yang bertugas untuk membentuk perilaku manusia melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pelestarian sumber daya alam merupakan masalah yang menuntut masyarakat akan kebersamaan nasibnya sebagai penduduk bumi. Dampak dari ulah seseorang di suatu tempat akan berakibat pada orang lain. Dalam kaitannya masalah ini, pendidikan diharapkan memberikan peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya alam. Poin 4. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Poin 5. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non-formal. Ada 3 pendidikan non-formal. Yang pertama, keluarga. Dari keluargalah seorang anak pertama kali berkenalan dengan norma-norma kehidupan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, melalui media komunikasi. Bisa seperti media cetak, elektronika, dan media tradisional. Selanjutnya, saya akan membahas materi kedua, yaitu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Poin 1. Manusia sebagai komponen lingkungan. Melalui kemampuannya, manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat merusak, melestarikan, atau bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Sekarang, semua sadar bahwa manusia adalah bagian dari alam, tidak berada di luarnya, tidak datang ke bumi sebagai makhluk tertinggi untuk mengeksploitasi alam untuk kepentingannya sendiri.
Poin 2. Bentuk hubungan manusia dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan alam disebut hubungan timbal balik. Jadi, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, manusia memperoleh makanan dari alam dan memperoleh kayu untuk tempat tinggal dari alam. Jika manusia tidak menjaga keseimbangan alam, maka akan terjadi masalah lingkungan. Dan jika manusia merusak lingkungannya sendiri, maka akan terjadi bencana karena ulahnya sendiri. Melalui pendidikan, akan diharapkan memperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berperilaku positif terhadap lingkungannya. Jadi, dari kedua materi yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan, materi yang pertama kesimpulannya, salah satu cara pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, baik itu secara formal maupun non-formal. Materi kedua kesimpulannya, untuk dapat berinteraksi positif, manusia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukannya sebagai salah satu pembentuk ekosistem, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.